Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ulfah Nur Rahda. Kali ini kita akan belajar tentang penilaian harian kelas 5, tema 6, subtema 3. Subtema 3 itu tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Kita masuk ke muatan PPKN nomor 1. Sikap melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama disebut A. Tugas, B. Kerjasama, C. Tanggung jawab, D. Kewajiban. Jawabannya adalah C. Tanggung jawab. Nomor 2. Butami adalah seorang pekerja di industri batik. Hak Butami adalah A. Bekerja dengan baik, B. Menyiapkan modal, C. Menjamin kesejahteraan karyawan, D. Mendapatkan upah atau gaji. Jawabannya adalah D. Mendapatkan upah atau gaji. Nomor 3. Berikut yang bukan contoh permasalahan sosial di lingkungan sekitar adalah A. Sampah, B. Sungai yang kotor, C. Kemacetan, D. Membolos pelajaran. Jawabannya adalah D. Membolos pelajaran. Jadi permasalahan sosial yang biasa terjadi di lingkungan sekitar itu antara lain sampah, kali atau sungai yang kotor, bangunan liar, kemacetan lalu lintas. Sedangkan untuk membolos sekolah merupakan salah satu permasalahan sosial di lingkungan sekolah. Kita lanjut ke nomor 4. Permasalahan sosial terjadi akibat A. Adanya pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang, B. Adanya pihak yang melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, C. Kesadaran seseorang untuk melaksanakan kewajibannya, D. Hak dan kewajiban seseorang yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jawabannya adalah A. Adanya pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Kita lanjut ke nomor 5. Berikut penyebab permasalahan sosial yang berupa pencemaran lingkungan adalah A. Membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam, B. Kurang memelihara fasilitas-fasilitas umum sehingga tidak terawat dan rusak, C. Menjalankan kendaraan dengan melawan arus, D. Mengendarai kendaraan di tempat yang tidak semestinya seperti trotoar dan jembatan penyeberangan. Jawabannya adalah A. Membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Oke, kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Nomor 1. Berikut yang merupakan ciri teks eksplanasi adalah A. Isinya bertele-tele, B. Isinya singkat hanya berupa poin-poin, C. Berisi cerita fiksi mengenai asal-usul suatu daerah, D. Berisi penjelasan proses suatu kegiatan. Jawabannya adalah D. Berisi penjelasan proses suatu kegiatan. Kita lanjut nomor 2. Teks eksplanasi terdiri dari beberapa bagian. Berikut bukan bagian dari teks eksplanasi adalah A. Pernyataan umum, B. Penjelasan isi, C. Daftar pustaka, D. Kesimpulan. Jawabannya adalah C. Daftar pustaka. Kita lanjut ke nomor 3. Di situ ada sebuah bacaan. Ini merupakan bacaan untuk nomor 3 sampai dengan 5. Kita perhatikan baik-baik bacaan berikut. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Namun ada pula bahan yang hanya mampu sedikit menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Informasi penting yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah A. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. B. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. C. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. D. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator, namun ada pula bahan yang hanya mampu sedikit menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Jawabannya adalah A. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Kita lanjut ke nomor 4. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada titik-titik bahan tersebut. A. Kebutuhan, B. Sifat,
C struktur, D teknik. Jawabannya adalah B sifat. Jadi pemilihan bahan itu didasarkan pada sifat-sifat bahan tersebut. Tadi di bacaan sifatnya apa? Sifatnya itu yang dapat menghantarkan panas atau yang tidak dapat menghantarkan panas. Kita lanjut ke nomor 5. Bahan yang hanya mampu sedikit menghantarkan panas dinamakan A. Konduktor, B. Isolator, C. Semikonduktor, D. Isolasi. Jawabannya adalah C. Semikonduktor. Kita lanjut ke muatan IPA. Nomor 1. Pengertian dari isolator panas yang tepat adalah A. Benda-benda yang dapat menghantarkan panas, B. Benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas, C. Benda-benda yang dapat melepaskan panas, D. Benda-benda yang tidak dapat menerima panas. Jawabannya adalah B. Benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nomor 2. Benda berikut yang terbuat dari bahan konduktor adalah A. Kain lap, B. Handuk, C. Sendok, D. Tisu. Jawabannya adalah C. Sendok. Nomor 3. Perhatikan benda-benda berikut: penggaris besi, kain, pensil, dan garpu. Benda-benda di atas yang bersifat isolator adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D1 dan 4. Jawabannya adalah B. 2 dan 3, kain dan pensil. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian yang berfungsi sebagai penghantar panas adalah nomor A1, B2, C3, D4. Yang dapat menghantarkan panas, berarti jawabannya adalah D4. Kita lanjut ke nomor 5. Air panas dituangkan pada gelas kaca, gelas plastik, mug, dan cerek aluminium dengan volume yang sama. Benda yang akan membuat air paling lama dingin dalam waktu yang sama adalah A. Gelas kaca, B. Gelas plastik, C. Mug, D. Cerek aluminium. Jawabannya adalah D. Cerek aluminium. Karena air yang berada dalam cerek aluminium akan lama dingin, karena cerek tersebut terbuat dari logam. Bahan berdasar logam dapat menghantarkan panas dengan baik. Oke, kita lanjut ke muatan IPF nomor 1. Keragaman yang ada di Indonesia hendaknya menjadi titik-titik dalam membangun kehidupan yang lebih baik. A. Hambatan, B. Tantangan, C. Kerugian, D. Modal. Jawabannya adalah D. Modal. Nomor 2. Keunikan suatu daerah dapat dijadikan sebagai modal untuk A. Meningkatkan perekonomian masyarakatnya, B. Meningkatkan tingkat pendidikan, C. Memberdayakan sumber daya alam, D. Membangun sarana dan prasarana. Jawabannya adalah A. Meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Kita lanjut nomor 3. Berikut yang bukan oleh-oleh khas Papua adalah A. Martabak sagu, B. Noken, C. Ukiran kayu, D. Rendang. Jawabannya adalah D. Rendang. Kita lanjut nomor 4. Adanya usaha membuat kerajinan akan memberi keuntungan dan penghasilan bagi pemilik dan masyarakat sekitarnya. Hal ini merupakan pengaruh usaha ekonomi dalam bidang A. Sosial, B. Ekonomi, C. Budaya, D. Politik. Jawabannya adalah B. Ekonomi. Kita lanjut ke nomor 5. Pengaruh keberadaan kue Bika Ambon terhadap pembangunan sosial budaya masyarakat di Medan adalah A. Membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitarnya, B. Meningkatkan pendapatan daerah, C. Bika Ambon menjadi ciri khas kota Medan, D. Memperoleh penghasilan. Jawabannya adalah C. Bika Ambon menjadi ciri khas kota Medan. Oke, kita lanjut ke muatan SPDP. Nomor 1. Gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau hewan dalam suatu cerita dinamakan A. Cerpen, B. Gambar, C. Cerita, D. Gambar cerita. Jawabannya adalah D. Gambar cerita. Nomor 2. Berikut bukan fungsi gambar pada gambar cerita adalah A. Menarik perhatian, B. Menambah keindahan, C. Menambah halaman, D. Memperjelas informasi. Jawabannya adalah C. Menambah halaman. Nomor 3. Kita tidak dapat menemukan gambar cerita pada A. Buku matematika, B. Buku pelajaran, C. Buku rapor di majalah. Jawabannya adalah D. C. Buku rapor. Nomor 4. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan A. Gelap, B. Terang, C. Siluet, D. Basah. Jawabannya adalah A. Gelap. Kita lanjut ke nomor 5. Teknik yang memberi kesan gelap terang adalah
A. Blok, B. Teknik gelap terang, C. Teknik sapuan air, D. Teknik siluet. Jawabannya adalah teknik gelap terang. Oke, demikian pembahasan kita hari ini tentang penilaian harian tema 6 subtema 3. Jaga kesehatan selalu, semoga bermanfaat. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.